والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب ثبت بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجاته. رواه البخاري رضي الله عنه. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri," apabila berkeinginan salah seorang kamu, kata Nabi, bil amri, dalam memutuskan satu perkara. Apabila salah seorang di antara kamu berkeinginan untuk memutuskan satu perkara, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia rukuk dengan 2 rakaat, yakni salat tersebut. Maka hendaklah dia melaksanakan salat min ghairil fardhati, daripada salat selain salat fardu. Summa liyaqul, kemudian setelah melaksanakan salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku astakhiruka bi ilmika, memohon petunjukmu bi ilmika, dengan pengetahuanmu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan sesungguhnya aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan sesungguhnya aku pun bermohon daripada kemurahanmu al-azim, yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa, wa la aqdir, dan aku tidak mempunyai kekuasaan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau adalah zat yang maha mengetahui, wa la a'lam, dan aku tidaklah mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui
mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, ya Allah, jika adalah Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini khairul li, itu baik bagi diriku, fi dini, dan juga baik pada agamaku, wa ma'asi, dan juga baik bagi kehidupanku, wa akibati amri, dan juga baik bagi akhir perkaraku, faqturhu li wa yassirhu li, maka perkenankanlah bagiku, wa yassirhu li, dan permudahkanlah urusan itu bagiku, summa barik li fihi, kemudian berikanlah keberkahan aku di dalamnya. Tapi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, dan jikalau engkau mengetahui anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya perkara ini jelek bagiku, fi dini, jelek juga bagi agamaku, wa ma'asi, dan jelek juga bagi kehidupanku, wa akibati amri, dan juga jelek pula bagi akibat daripada perkaraku ini, fasrifhu anni, maka palingkanlah daripada urusan itu daripada diriku, wasrifni anhu, dan palingkan aku daripadanya, waqtul lil khaira, dan takdirkanlah bagiku kebaikan, haitsu kana, dimanapun kebaikan itu berada, summa dini bihi, kemudian berikanlah keredaan kepadaku dengannya. Qala, melanjutkan Nabi, wa yusammi hajatahu, dan lanjutkanlah dengan hajat-hajatnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Para jamaah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menuntun dan mengarahkan kita, dikala kita sedang mempunyai satu problema di dalam satu perkara dan masalah, dan kita berusaha untuk menentukan daripada perkara ini, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putuskan segala sesuatu itu tanpa kita landaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, seringan dan seberat apapun perkara itu, kalau bisa jangan dilepaskan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik bukan hanya menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita melalui hadis ini. Kata Nabi, iza hamma ahadukum, apabila berkeinginan salah seorang kamu, kata Nabi Muhammad, bil amri, yaitu berkeinginan untuk memutuskan satu perkara, berkeinginan untuk memutuskan satu masalah, faliyarka raka'ataini, maka hendaklah dia ruku dengan 2 rakaat, min ghairi faridah, yaitu daripada salat sunnah, salat selain daripada salat yang fardu. Kita tahu bahwa sembahyang ini, salat ini ada salatul mafruḍah, ada salat yang difardukan, salat yang diwajibkan, tapi juga ada salat yang disunnahkan. Salat yang fardu kita paham dan kita sudah maklum, salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salatul Jumat misalnya, ini semua salat-salat yang diwajibkan kepada kita. Tapi ada juga salat yang disunnahkan, salatul tatawwu', yaitu salat sunnah. Nah, salat sunnah ini menurut kajian para ulama fikih, para fuqaha, salat sunnah terbagi menjadi 2. Dia terbagi menjadi 2. Ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah nawafil. Ada berapa? Ada 2, dibagi 2, ada salat sunnah rawatib, ada salat
Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi sebagian fardu. Salat sunnah yang mengiringi sebagian fardu itu disebut dengan salat sunnah rawatib. Mana contohnya? Yaitu salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah. Inilah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, mengiringi sebelum fardu, mengiringi sesudah fardu. Makanya ada istilah qobliyah dan ba'diyah. Nah, sebanyak sunnah qobliyah dan ba'diyah ini dalam kajian fikih itu terbagi dua. Ada salat qobliyah ba'diyah yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Ada yang memang qobliyah ba'diyahnya muakkadah, artinya Nabi nggak pernah tinggalin, itu dikerjain baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Tapi ada juga qobliyah ba'diyah yang ghair muakkadah, ya Nabi kerjain tapi nggak terus-terusan kerjainnya. Nah, itu namanya ghair muakkadah. Kalau yang muakkadah itu ada dua pandangan. Yang pertama, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ada yang mengatakan 10 rakaat. Qobliyah ba'diyah yang Nabi tidak pernah tinggal. Bahkan ada satu jaminan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat di dalam melaksanakan salat ini, maka Allah persiapkan satu tempat, satu rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengerjakan daripada yang 12 rakaat ini, mana aja tuh yang 12 rakaat yang qobliyah dan ba'diyah ini, nanti ketemu hadis kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya sering kita ucapkan dengan istilah sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar, ya dikerjakannya sebelum subuh. Tidak disebut sama ulama sebagai qobliyah subuh, enggak. Kenapa enggak disebut dengan qobliyah subuh? Karena pada umumnya kalau ada qobliyah berarti ada apa? Ada ba'diyah. Sementara kalau sembahyang subuh ada ba'diyahnya? Enggak ada ba'diyahnya. Makanya ulama enggak sebut qobliyah subuh. Disebutnya adalah salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Nah, Rasulullah tak pernah tinggal ini. Setelah azan, sebelum kholat di waktu subuh, salatlah kita 2 rakaat. Bahkan kalau tidak khilaf ada hadis, man sholat raka'ataini qabla sholatil fajr. Barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum sholat fajar, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, 2 rakaat sebelum subuh. Nabi nggak pernah tinggal, ya. Kemudian apalagi 4 rakaat sebelum sholat. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum sholat, tapi dikerjakannya dengan 2 kali salam. Nah, maksudnya ya, dikerjakan dengan 2 kali salam. 2 salam selesai, bangun lagi, saat 2 rakaat lagi, 2 kali salam, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu Nabi mengerjakan ini, nggak pernah tinggal Nabi, ya. Jadi tadi 2, sekarang 4, jadi berapa? 6. Jadi 6. Kemudian 2 rakaat lagi pada salat subuh, yaitu salat ba'diyah zuhur. Salat ba'diyah zuhur pun Nabi nggak pernah tinggal juga, ya. 2 rakaat lagi, udah berapa? 8. Kemudian 2 rakaat lagi ba'da sholatil maghrib, habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Bukan qabliyahnya, tapi apa ya? Ba'diyahnya. Nabi gak pernah tinggal. Nabi gak pernah tinggal. 10 udah. Kemudian 2
dua lagi yang pada salatul isya, ba'diyatul isya, yaitu setelahnya ba'diyah isya, 2 rakaat. Jadi berapa? 12 semuanya. Ini yang kata Nabi, 12 rakaat ini kalau kita kerjakan. Jadi supaya sunat atau wajib? Apa wajib? Sunnahnya. Ini yang apabila dikerjakan 12 rakaat ini, maka Allah persiapkan buat dia satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi ada pendapat yang lain, bukannya 12 rakaat, tapi 10 rakaat. Dari yang tadi itu, kalau tadi kan 12 rakaat nih. Nah sekarang ada yang berpendapat 10 rakaat. Berarti selisihnya berapa rakaat? 2 rakaat. Di mana diletak perbedaannya? Ada hadis yang memberikan gambaran sembahyang qobliyah zuhur Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu Nabi mengerjakan 2 rakaat. Ya, Nabi qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Jadi kalau itu 2 rakaat berarti totalnya 10 rakaat. Makanya ada yang mengamalkan qobliyah zuhur itu ada yang 4 rakaat, ada juga yang 2 rakaat. Ya. Nah ini namanya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Tapi ada sembahyang sunnah yang disebut sholat sunnah nawafil. Nah sholat sunnah nawafil ulama bagi 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama ada sholat sunnah karena waktu, ada sholat sunnah karena sebab, ada sholat sunnah yang bukan karena waktu dan juga bukan karena sebab. Ada sholat sunnah yang karena waktu. Mana contohnya sunnah dia tapi karena waktu, dilakukan sebanyak itu karena waktu, bukan karena sebab. Contohnya sholat sunnah duha. Makanya sebanyak duha nggak bisa kita kerjain di waktu sekarang. Boleh nggak sebanyak duha sekarang? Kenapa? Karena bukan waktunya. Karena bukan waktunya. Nah ini sebanyak sunnah duha disebut sebanyak sunnah yang karena waktu. Ada lagi sholat sunnah tahajud. Gak bisa siang-siang begini, habis zuhur kita baru sembahyang saat tahajud. Ya, bukan waktunya. Kan Nabi pernah, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelasin, Nabi pernah sembahyang malamnya karena ketiduran, capek, letih dan sudah berat, sehingga akhirnya beliau tidak sempat melaksanakan sholat malam. Sehingga akhirnya Nabi mengkodok tahajudnya di waktu siang. Masya Allah. Tahajudnya saja yang baik dikodok. Kita pernah kodok tahajud belum? Halo? Kita udah pernah kodok tahajud belum? Kenapa? Emang gak pernah tahajud soalnya. Kita gak pernah tahajud. Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah. Jangan Pak, andai kata kita gak tahajud, duha jangan ditinggal. Insya Allah ittiba' ala Rasul, kita ikut kepada sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita ini salah satu yang menyebabkan nanti tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Makanya kita nggak boleh meremehkan sunnah, mengecilin sunnah. Jangan ala timbang sunnah doang. Ini kan kadang-kadang begitu kita sama timbang sunnah doang, apa yang penting wajib kita kerjain. Jangan. Nanti salah satu di antara yang menyebabkan kita jangankan syafaat Nabi, melihat wajah Nabi itu tidak bisa. Sayyidatuna Aisyah istri Nabi Muhammad, ketika beliau sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad di waktu malam, kemudian tiba-tiba di rumahnya angin kencang. Ketika angin kencang, maka lampu-lampu yang di rumahnya mati. Dulu belum ada bohlam seperti ini. Dulu belum ada listrik, lampunya lampu apa? Lampu tempel, pakai minyak. Jadi kena api
gede atau kecil? Dicariin sama Aisyah, nggak ketemu nih, jauhnya dicari-cari kira berapa bulan. Masya Allah. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, terkejut ini Aisyah. Kenapa? Terpancar cahaya wajah sinar daripada wajahnya Nabi Muhammad, sehingga jarum yang kecil itu kelihatan. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketemu terus ini yang apa namanya? Jarum itu sampai kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, wajahmu bercahaya, jarum kelihatan. Tadi aku cari nggak ada ya Rasulullah. Sekarang aku lihat dengan sebab ada cahaya dari wajah. Alangkah beruntungnya orang yang bisa melihat wajahmu nanti ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wailun liman la yaruni yaumul qiyamah. Celaka ya Rasulullah. Celaka wahai Aisyah, nanti pada hari kiamat ada sebahagian di antara umatku tidak akan bisa melihat wajahku, kata Allah. Nanti pada hari kiamat ada di antara umat-umatku yang mengaku sebagai umatku, tapi ternyata nanti jangankan syafaatku, tapi ternyata dia tidak mendapatkan melihat wajah. Rugi kan? Ruginya bukan main, saudara. Masya Allah. Menangis di Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak bisa mendapat syafaatku ini? Siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu nanti yaumul qiyamah? Apakah ruginya mereka? Siapa mereka? Disebutkan itu dalam para ulama beberapa hadis yang menggambarkan menyebabkan kita tidak mendapatkan daripada melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama katanya, tarikus sholat, orang yang suka ninggalin sholat. Orang yang suka ninggalin sholat sehari dua hari bahkan terus dia meninggalkan sholat. Demi Allah, nanti dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi, bahkan dia tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Dia akan menjadi orang yang amat sangat rugi nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, tarikus sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnahku, kata Allah. Orang yang suka meninggalkan sunnahku, nanti pada hari itu dia tidak akan bisa melihat aku, katanya. Masya Allah. Oleh karena itu jangan kita remehin apa? Sunnah. Jangan kita remehin sunnah. Sekecil apapun pekerjaan yang sunnah itu, jalanin gitu. Masya Allah. Kerja itu sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya adalah sholat. Sholat. Baik itu sholat nawafil maupun itu sholat nawafil. Nah, sholat nawafil ini tadi terbagi tiga. Ada sebagian sunnah yang karena waktu, paham maksudnya? Dikerjakan sholat sunnah itu karena memang ada apanya? Ada waktunya. Mana contohnya? Duha, tahajud, Idul Fitri, Idul Adha, itu semuanya adalah sholat sunnah karena apa? Tapi ada sebagian sunnah yang karena sebab. Dikerjakan, dilakukan itu sebagian sunnah karena lantaran ada sebabnya. Mana contohnya? Sholat kusufus syamsi wa kusuful qamari, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu karena sebab. Kalau tidak ada gerhana, tidak bisa kita kerjain sholat itu. Sekarang kita bikin sholat gerhana, boleh kan? Hah? Boleh kan? Kenapa? Tidak ada sebabnya. Kita jadi orang jangan kebabatan soleh. Itu namanya kebabatan soleh. Tidak ada sebabnya terjadi sebabnya. Kalau ada gerhana bulan, bikin supaya gerhana bulan. Tidak ada gerhana matahari, bikin. Tidak ada sholat minta hujan istisqa. Banyak kita istisqa. Padahal tetangga kebanjiran. Minta hujan lagi.
La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu namanya sembahyang sunnah karena karena sebab. Ada yang karena waktu, ada yang karena sebab. Tapi ada juga sembahyang sunnah tidak karena waktu dan juga tidak karena sebab. Inilah yang kata ulama sebagai sunnah mutlak saja. Kapan saja boleh kita kerjain. Paham saja? Udah tadi malam sambil kita pada sholat bayaran isya antara maghrib sama isya, habis semuanya udah terjadi. Dia udah sembahyang sunnahnya naik udah. Sementara nungguin isya belum. Nah, kita mau sembahyang boleh? Boleh. Apalagi di Ka'bah. Ketika kita di Masjidil Haram, ya Rabbana, ya sembahyang di depan Ka'bah. Banyak kita sembahyang di depan Ka'bah. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa pada berangkat sama. Amin ya Rabbal. Mau nggak berangkat? Oh, 3 orang yang jawab. Mau nggak berangkat? Mau. Kalau dibayarin mau nggak? Kalau dibayarin mau nggak? Sama, saya juga mau dibayarin. Apalagi di sana Allah lipat gandakan itu nilainya. Sembahyang di Masjid Nabawi itu 1000 kali beribadah. Tapi sembahyang di Masjidil Haram itu bukan 1000 kali sembahyangnya, bukan 10.000 kali, tapi kata Nabi 100.000 kali nilai bandingannya dengan sembahyang di tempat yang lain. 100.000 kali, Pak. Begitu banyaknya keutamaan yang Allah berikan. Orang yang sembahyang di sana 1000 kali Allah berikan itu kelebihannya. Masya Allah. Maksudnya banyak orang yang pulang umroh, pulang haji, karena sembahyang lagi dia. Dia sembahyang lagi. Ditanya, Bang Haji, pulang sembahyang, pulang haji ada sembahyang lagi. Stok gua masih banyak, stok gua begitu. Itu namanya haji gila. Stok gua lagi. Manfaat itu salah sunnah. Ya, baik salat sunnah yang karena waktu atau karena sebab ataupun tidak karena sebab atau tidak karena waktu. Nah, salah satunya di antara ini Nabi Muhammad. Apabila salah seorang di antara kamu idza hamma ahadukum bil amri, Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu ingin memutuskan satu perkara, apabila salah seorang di antara kamu ingin menetapkan satu perkara, falyanka ini, maka hendaklah kamu sholat 2 rakaat. Subhanallah. Disuruh